Ini departemennya atau di sini kita bilangnya itu jurusan. Nah, itu ada nggak yang ekonomi atau yang Islamic Finance? Islamic Finance memang ada, tapi saya bukanlah ahlinya untuk cerita tentang lebar, tapi ada. Ada ya? Namanya FEKIM, yaitu Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam. Oh, itu di ada. Unisa ya? Unisa, yaitu di Unisa. Sebelum ini dipanggil FBMS, Faculty of Business and Science Management lah, Management Sciences Matter. Tapi sekarang sudah beda, tukar nama yang baru. Oke, itu selanjutnya ini, boleh nggak Dr. Hafini ini digambarkan suasana akademik di Unisa, ada jurusan apa, ada fakultas apa saja? Ya. Oke, di suasananya itu kalau saya akan cerita tentang dosen, belum diceritain ya. Boleh. Dosennya ataupun di bahasa Brunei-nya ataupun bahasa Melayu itu pensyarah. Pensyarah itu international lah. Oh, jadi kalau kita bahasa pengantarnya ya, bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab ya? Bahasa pengantarnya bahasa Arab ada, bahasa Melayu ada juga. Bahasa English pun ada. Ia tertakluk kepada jurusannya. Kalau di Fakulti Syariah itu sama ada bahasa Arab ataupun bahasa English. Kalau English itu biasanya yang mengambil, kalau di Indonesia hukum ya, kalau di sana undang-undang. Itu undang-undang double degree lah, Bachelor of Syariah and Bachelor of Law. Jadi 2 degree. Jadi itu biasanya bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan kalau yang lainnya macam fiqh ada fiqh usul. Itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang bahasa Melayunya itu yang diploma. Ada yang diploma atau tinggi kebangsaan dan ada diploma lah. Ada HND, High National Diploma. Jadi itu bahasa Melayu. Berarti harus ini ya, memperlancar bahasa Inggrisnya berarti ya. Kalau mau mengambil yang memang undang-undang, kena English lah. Harus belajar bahasa Inggris ya. Jadi mau kuliah di Malaysia, mau di Brunei Darussalam ya. Memang kalau di sini kan harus ada TOEFL namanya itu ya. TOEFL dan itu harus belajar dari sekarang itu. Nah, kemudian fakultas lain, Fakulti Usuluddin, ada ya, Fakulti Bahasa Arab, Fakulti Pembangunan, Fakulti Pembangunan Islam, FPPI, Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Islam. Oh, ada juga. Ya, dulu kan kita dengar Fakulti Bahasa Arab bawahnya ada Tamadun Islam dan Bahasa Arab. Sekarang Tamadun Islam itu dipisahkan dan jadi Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Islam. Berarti sendiri ya? Sendiri. Itu ada 2, bahasa Arab dan bahasa, kalau tak silap bahasa Melayu lah. Ada 2. Iya, sama berarti ataupun bahasa Inggris. Kerana baru ini saya mengajar satu university required courses, Fiqh of Worship, Fiqh Ibadat dalam bahasa English, dan sebahagian daripada mereka terdiri daripada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa FPPI adalah Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Jadi mungkin bahasa pengantarnya bahasa English. Kemudian ada juga fakulti baru, iaitu Fakulti Pertanian. Fakulti of Agriculture dan Fakulti Pusat Pendidikan Halal Thayyiban. Halal, semua kaji halal sciences dan sebagainya. Itu taklah baru sangat, tapi boleh dikatakan baru. Kemudian yang baru juga ialah Fakulti Teknologi Islam ataupun Fakulti of Islamic Technology. Itu pun juga baru. Itu yang baru. Itu yang barulah. Dan mereka ini dan sekarang Unisa itu ada 2 kampus, alhamdulillah. Satu di Tutong. Di Tutong ya. Di Sinaut. Pernah dengar tak? Saya dilupa-lupa ya. Meski sudah pernah ke Brunei, memang kalau nggak jalan ke sana nggak tahu lah. Satu di Tutong, satu di daerah Brunei. Jadi ada 2 sekarang. Di Tutong itu Faculty of Agriculture dan Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban. Jadi kerana apa yang ditutong? Kerana kan pelajar ataupun mahasiswa sini makin berkembang, makin ramai. Betul. Jadi enggak bisa untuk menampung satu kampus. Banyak ya, sudah ya. Makin ramai. Ramai. Jadi kalau yang di Gadong itu Dr. Hafini itu bagian dari Unisa ya? Maksudnya? Fakulti. Saya ingat yang di Gadong itu apa itu?
Yang seberang mall ya katanya? Ada mall, kemudian yang sebelah depan sini ada maktab. Itu apa itu? Itu macam kalau di Indonesia panggil ada SMA apa lagi? Kalau SMA ya. Yang kanak-kanakan budak-budak. Bukan. Oh di sana. Yang SMP nih. Dari umur berapa? Yang itu semua yang mengambil SMP itu kalau di sini 13 mungkin 13 sampai 15. Ya, ini umurnya mungkin yang selepas O level tuh, pas umur 17 18 belum masuk ke peringkat universiti. Iya, memang saya kira itu maktab duli. Iya. Jadi ini kalau saya tak silap ya. Jadi kalau di Brunei itu dia kalau di Indonesia kan dari SMA boleh langsung ke universitas ya. Nah, tapi kalau di Brunei dia ada macam masuk apa namanya tadi college dulu ya, 1 atau 2 tahun betul ya? Iya, terpulang sebenarnya, terpulang. Boleh diceritakan? Iya, boleh terpulang. Contohnya kalau selepas peringkat kami panggil O level, kalau keputusannya okey, ia boleh masuk terus ke macam contohnya ada satu tu dipanggil ada politeknik. Ataupun IBTE, ia tertakluk kepada syarat-syarat lah. Ataupun kalau dia bisa mau langsung masuk ke A level, dia masuk dulu. Itu panggil pusat tingkatan 6. Di pusat tingkatan 6. Jadi yang maktab duli itu pusat tingkatan 6. Dan dekat dengan Unisa ada IBTE campus, itu macam jenis-jenis vocational lah, ataupun belajar tentang bisnes, tentang ya banyak cawangan-cawangan dan banyak jenis-jenis pengajian. Jadi semacam ada pilihan ya, jika dia mampu boleh langsung ke A level tadi ya? A level. Ya. Kalaunya belum berarti masuk ke O level dulu. Tapi ini bukan tentang Unisa, saya ini tentang lain. Iya. Iya, karena tadi mereka ada satu sistem yang berbeda gitu, pendidikan yang berbeda. Nah, nanti bolehlah kawan-kawan teman-teman baca-baca apa sistem pendidikan yang ada di Brunei Darussalam, karena tidak sama maksud saya dengan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ini biar agak menarik, sisi menarik dari Brunei Darussalam. Oke, mungkin tadi di awalnya kita sebutkan tentang Sultan ya. Sisi menariknya Sultan itu salah satu kalau dia kebetulan datang ataupun ada acara kah, majlis apa, kita boleh jumpa terus, salam. Betul. Tapi sekarang nggak boleh lah sebab mungkin COVID. Saya nanti ada satu cerita menarik dalam ini, tapi dilanjut dulu. Boleh selfie dengan Sultan. Kalau kebetulan kadang-kadang setiap 1 minggu tu dia akan pergi ke masjid-masjid di kampung-kampung. Dia akan pergilah, jadi jemaah ataupun yang datang ke masjid akan mengambil kesempatan berselfie dan sebagainya. Itu yang menariklah di Brunei, kerana kita bisa berjumpa dengan Sultan ya. Kemudian perkara menarik mungkin di Brunei itu sekarang itu ada, kan Brunei ini ada 4 daerah, Brunei Muara, Tutong dengan Belait, dan satu ini Temburong. Ini dulunya kalau nak pergi ke Temburong itu kena lewat dulu, lalu ke Malaysia, kawasan Malaysia, iaitu Sarawak, itu melalui Limbang. Tapi sekarang alhamdulillah berkat daripada keprihatinan Sultan Kebuduli Maha Mulia, kerajaan membuat satu jambatan. Jambatan itu boleh langsung pergi ke mana, ke daerah Temburong. Dia dipanggil mungkin digelar jambatan yang paling terpanjang. Kerana dia kena melewat Sungai Brunei lah. Itu luar biasa itu ya. Dan sungai bukan sungai Brunei Bay itu, kalau Brunei Bay jadi panjang lah, kena pergi kita. Ya memang kalau dilihat di peta itu ini ya posisi wilayah Brunei ada yang terpisah ya. Dan itu dibantu dengan jembatan. Jembatan itu bisa langsung terus. Dan itu dan paspornya tuh nggak payah masuk Malaysia. Dan itu jembatan terpanjang di Asia Tenggara lah. Wah, itu luar biasa itu ya. Nanti coba dicek di searching di Google itu bagaimana posisi jembatannya. Karena kalau nak pergi ke Temburong itu rasanya melewat jembatan itu kurang lebih 20 minit, 30 minit. Itu panjang itu Dr. Raffi nih. Iya. Tengok di bawah tu sungai semua ya. Siap. Nah, ini mungkin ada satu mungkin sesi menarik yang lainnya, mungkin Dr. Raffi ini mungkin waktu misalnya kalau
teman-teman dari Indonesia berminat di sana gitu. Ya. Di Brunei ini kuliah. Mungkin kalau dilihat nggak ada menarik atau kecil, tapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang menarik lah di Brunei, terutama lah waktu cuti persekolahan. Tapi kan sekarang kita bulan Desember. Jadi banyak aktiviti terutama di bandar Seri Begawan. Oh iya. Contohnya hari Ahad itu ada acara atau program dinamakan Bandarku Ceria. Bandarku Ceria. Ceria ini mungkin kalau bahasa Brunei maksudnya gembira lah. Gembira, iya betul. Gembira. Iya. Jadi kalau kita itu jalan-jalan di kawasan Bandar Seri Begawan itu akan ditutup dan supaya ataupun agar masyarakat diberikan peluang untuk mengadakan pelbagai aktiviti lah. Aktiviti berarti ekonomi. Semacam motor, mobil, kereta tuh tak boleh masuk. Kayak Car Free Day mungkin ya. Jadi ada yang berniaga apa saja berniaga lah, makanan, pakaian. Itu tiap minggu Dokter Hafin? Tiap minggu. Wah, asik itu. Kemudian waktu itu juga ramai orang, memang orang suka pergi riadah lah. Jadi ramai-ramai keluarga, ada keluarga buat piknik yang lain yang suka riadah tu riadah. Karena kalau kamu ingat kan stadium besar. Iya, saya sering di sana dulu. Orang jogging terus pergi ke bandar. Iya, betul. Alhamdulillah juga di bandar itu ada satu taman yang dibina namanya Taman Iko. Daripada yayasan, kalau kamu ingat yayasan, hingga ke ada satu lagi jembatan. Ini jembatan boleh dikatakan baru juga sebelum jembatan yang pergi ke Temburong tu. Ini jembatan satu ini yang menyambung Bandar Seri Begawan dengan Lumah Pas. Okey. Ingat ke Lumah Pas? Ingat. Saya ini sudah lama nggak ke ini Brunei Darussalam. Jadi kalau Dokter Hafin ini tanya tuh, saya sambil inget-ingetin juga ini. Karena jembatan tu untuk memudahkan orang di kawasan Lumah Pas itu untuk pergi ke bandar. Karena sebenarnya Lumah Pas dengan Bandar Seri Begawan itu dekat, satu kampung. Iya, betul. Yang memisahkan itu Sungai Brunei. Jadi atas keprihatinan Sultan juga dibinakan jembatan supaya orang tinggal di kawasan-kawasan Lumah Pas dan sekitar boleh datang lebih dekat lah. Iya. Ini ada satu hal yang menarik sebenarnya menurut saya nih. Ada di Brunei itu namanya Kampung Air, betul ya? Kampung Air. Nah, ini sebenarnya karakteristiknya agak sama dengan Banjarmasin, karena di Banjarmasin juga masyarakatnya itu hidup itu di pinggiran sungai. Cuma saya tidak tahu ini mungkin dari Dokter Hafin ini apakah memang sama gitu atau mungkin ada karakteristik yang berbeda gitu. Kampung Air betul ya? Mungkin bedanya mungkin Kampung Air yang di Brunei itu lebih besar. Betul. Iya. Lebih ramai. Iya. Dan seperti saya katakan tadi, sebarang Kampung Air itu kan sekarang dibina ataupun sudah ada taman. Jadi 2 minggu itu waktu yang sesuai lah untuk nak tengok suasana Kampung Air. Boleh diceritain Dokter Hafin ini, Kampung Air yang dimaksudnya apa ini? Kampungnya di atas air atau seperti apa? Mungkin ada teman-teman nggak tahu ya. Kampungnya itu rumah-rumahnya itu sudah tentulah ada tiang kan. Tiang. Iya. Dibina atas atas air lah. Dan di sana pun banyak tempat-tempat yang kita panggil di Indonesia itu wisata. Karena ada tempat-tempat yang menarik boleh dilawat. Contoh macam ada museum Kampung Air. Kemudian boleh lawat ada dipanggil restoran terapung. Ada juga. Tapi enggaklah terapung macam terapung saya tu kan. Iya. Kampung Air tu kan. Kemudian ada lagi macam boleh lawat makanan tradisional Brunei di Kampung Air. Dia banyaknya asalnya daripada. Boleh dicoba itu ya. Apa namanya dulu saya pernah nyoba yang putih-putih cuma di Ambuyan ya. Ya, Ambuyan itu juga satu tarikan lah. Mungkin di Indonesia enggak ada. Cuma di Brunei saja ya. Dengannya di Brunei ada, tapi dengannya di Sabah. Ada juga ya? Di Sabah itu di Indonesia, tapi Sabah satu Borneo ni. Di Sabah ada. Dan di Indonesia rasanya ada juga. Pepedo kayaknya. Itu daerah mana ya? Sulawesi apa di mana ya? Pepedo. Itu juga ada. Jadi mirip-mirip seperti itu. Mirip macam pepedo. Saya pernah nyoba itu. Sampai diajarin makannya itu katanya masih salah saja cara makannya. Di sambal. Iya ada sambal kan. Kita orang Brunei panggil cacah. Oke. Daripada durian ni, kalau durian diperap tu jadi apa tu? Jadi apa? Lupa lah. Saya sendiri pun lupa.
Ya ini luar biasa, banyak sebenarnya sisi menarik yang bisa digali dari Brunei Darussalam dan itu bisa jadi pertimbangan ya untuk kawan-kawan yang ada di UIN Antasari Banjarmasin atau yang ada di FEBI jika memang tertarik ya. Tadi sudah diceritakan tentang apa scholarship juga ada, kemudian kehidupannya tadi juga aman, damai semuanya ya. Jadi pokoknya kalau memang ingin gitu ya, itu Brunei ada apa tawaran untuk ada tawaran beasiswa. Nanti silakan bisa dicek ya di link. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Dr. Hafini sebelum saya menutup. Ini pesan ya, pesan untuk kawan-kawan yang berminat untuk kuliah di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, pesan kena mungkin coba untuk membuka selalulah website yang betul. Di Brunei, mungkin Kementerian Hal Ehwal Negeri, kemudian Kementerian Pendidikan. Betul. Karena biasanya beasiswa itu daripada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Karena sebagai contohnya universiti ataupun Universitas Brunei Darussalam (UBD) itu di bawah di bawah Kementerian Pendidikan ya. UNISA pun begitu juga. Kementerian Pendidikan. Dan satu lagi kita panggil College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, itu di bawah Kementerian Agama. Boleh lihatlah secara di website ataupun Kementerian Hal Ehwal luar negeri, mungkin iklannya dari sana. Itulah pesan-pesan ini. Terima kasih Dr. Hafini waktu-waktunya hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti untuk kawan-kawan yang ada di UIN Antasari. Baik, demikian wawancara eksklusif ya hari ini dengan Dr. Hafini bin Mahmud dari Brunei Darussalam. Ketemu lagi nanti dengan program UIN TV yang selanjutnya ya. Saya minta maaf jika ada kesalahan di dalam memimpin atau membawakan acara pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.